Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Akbar Hadi Prabowo. Pak Akbar, ini kalau kita bicara soal bilik asmara, saat ini memang tidak mungkin untuk diterapkan untuk saat ini, karena masih ada permasalahan-permasalahan yang lebih harus segera ditangani ya, over kapasitas misalkan. Tapi di sisi lain juga ini menjadi kebutuhan dasar. Langkah-langkah yang tadi dilakukan misalnya memberikan banyak kegiatan. Selain itu ada lagi nggak, Pak? Ya, jadi memang kita harapkan bahwa pemasarakatan itu intinya adalah bagaimana mengembalikan warga binaan ini, memulihkan kehidupan dan penghidupannya ke dalam masyarakat. Ya sebetulnya lebih banyak mendatangkan keluarga ke dalam lingkungan lembaga masyarakat itu lebih bagus, karena setidak-tidaknya mengembalikan jati diri warga binaan tersebut bahwa mereka masih bagian dari keluarga. Nah itu ada batasannya nggak sih, Pak? Sebetulnya mereka mengunjunginya hanya boleh seminggu sekali atau sebulan sekali gitu? Jadi kalau kita kan ada schedule ya, schedule biasanya setiap lapas rutan itu punya kewenangan tergantung dari kondisi masyarakat setempat. Biasanya ada juga yang Senin dan Kamis itu untuk tahanan, kemudian Selasa, Rabu, dan Jumat itu untuk narapidana, seperti itu. Jadi tergantung dari situasi kondisi masyarakat setempat. Tapi yang jelas semakin banyak masyarakat atau keluarga yang ikut dalam kegiatan pembinaan ini, tentu saja disitulah yang diharapkan. Karena keberhasilan pemasyarakatan ini tergantung dari 3 unsur, yaitu narapidana itu sendiri, apakah yang bersangkutan memang akan berkelakuan baik, merubah dan menginsafi, menyadari kesalahannya. Kemudian dari petugas itu, petugas ini termasuk sarana prasarana dan sebagainya, kemampuan SDM petugas. Dan yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat, yaitu di dalamnya adalah keluarga. Dukungan keluarga. Kalau misalnya warga binaan ini senantiasa mendapat dukungan dari keluarga, mudah-mudahan ketika mereka bebas itu sudah tidak asing lagi dengan masyarakatnya. Nah ini yang kita harapkan, maksud dari kalaupun nanti ada conjugal visit. Namun demikian conjugal visit ini kan saat ini kondisi lapas rutan kita kan sudah sangat over kapasitas ya. Bahkan ya bulan yang lalu udah 198.000 ya. Dari kapasitasnya? Dari kapasitas 119.000. Nah ini juga cukup memprihatinkan bagaimana warga binaan ini terpaksa kadang-kadang ada yang bergantian. Bergantian apanya nih? Bergantian tidur. Istirahat. Artinya tempat tidurnya aja kurang gitu? Ya kadang-kadang yang satunya masih duduk, yang satu gantian berdiri. Gitu. Nah, ada contoh ini nggak Pak Akbar? Mungkin kondisi yang paling ekstrim lah. Nah yang ekstrim itu di bagian si api-api ya. Di Sumatera. Iya di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu mungkin sekarang sedang proses pembangunan atau penambahan kapasitas hunian ya. Yang terakhir itu kapasitasnya hanya 89, tapi diisi hampir 800-900 orang. 819? Ya sekitar 800 sampai 900 orang. Padahal kapasitasnya hanya 800. Tapi makanya itu menjadi prioritas tahun ini, prioritas untuk pembangunan di bagian si api-api. Itu tidurnya berdiri ya Pak Akbar ya? Nah itu dia yang kondisi real di kita. Nah kalau dan itulah yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan saat ini, dan dengan adanya kapasitas ini yang menjadi akar persoalan di pemasaran inilah yang betul-betul menjadi PR besar kita. Nah oleh karena itu kita berharap kepada stakeholder yang lain, penegak hukum lain, agar tidak memudahkan untuk memasukkan. Kalau memang ada upaya-upaya lain, mereka tidak harus masuk ke dalam seperti dengan pidana kerja sosial, pidana sosial, pidana denda. Ya tahanan itu lebih bagus, karena sebetulnya pembinaan yang ideal itu adalah pembinaan di tengah keluarga dan di masyarakat. Itu sebetulnya idealnya kegiatan pembinaan. Namun demikian untuk mengurangi saat ini, walaupun memang belum ada kegiatan conjugal visit, maka beberapa program-program kegiatan yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengurangi mereka untuk berpikir ke arah yang pemenuhan kebutuhan biologis itulah bagaimana mereka dalam satu hari itu dipenuhi kegiatan kegiatannya itu dengan kegiatan fisik, diantaranya adalah bekerja di lapas industri dengan berbagai kegiatan di lapas industri itu, kemudian juga kegiatan olahraga, kegiatan kesenian, kegiatan keterampilan, kemudian kegiatan
pembinaan keagamaan dan sebagainya. Nah, inilah yang pada akhirnya warga binaan ini ketika mereka sudah sore nanti atau malam hari sudah merasa capek, sudah merasa lelah, pagi harinya harus melakukan kegiatan lagi, dan ini tentu saja memotivasi mereka punya keterampilan, mereka punya akhirnya pengetahuan, dan pada akhirnya pada saat mereka bebas, mereka sudah punya kemandirian, bisa hidup di tengah masyarakat, bisa punya keterampilan, bisa punya penghasilan, bisa punya kegiatan pekerjaan yang layak untuk keluarganya. Pak Akbar, boleh nggak kalau saya katakan bagi warga binaan sekarang yang punya kebutuhan biologis seperti itu harus bersabar terlebih dahulu sampai waktunya tiba mungkin Pak Akbar ya? Ya, ini sebagai salah satu dampak ya, akibat dari perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan yang melakukan kepada orang, menzalimi orang mungkin, atau mungkin masyarakat banyak, inilah sebagai salah satu akibat dari derita perbuatannya yang berdampak kepada itu tadi kehilangan beberapa haknya, tidak bisa mengatur diri sendiri, kemudian kehilangan kebebasannya, kebebasan bergeraknya, biasanya makan yang enak, jadi terpaksa harus dibatasi, biasa menyimpan barang-barang yang mewah, misalnya bawa emas, bawa segala macam arloji yang bagus, itu juga tidak bisa. Itu tidak bisa karena akan berdampak kepada kejahatan yang ada ulang di dalam lingkungan lapas rutan. Nah, dan bagi mereka yang belum masuk ke lapas, jangan coba-coba untuk masuk ke lapas, jangan melanggar undang-undang juga supaya. Kami berharap sih demikian ya. Maka semakin banyak yang itu juga kita berharap bahwa ke depan undang-undang itu seyogianya tidak merekomendasi seorang itu dipidana penjara. Ya, kami berharap sih lebih banyak pidana-pidana yang tidak berdampak kepada pidana penjara. Sebetulnya kan banyak sekali pidana-pidana yang tidak harus masuk, seseorang itu tidak harus masuk ke dalam lapas. Pak Akbar, satu pertanyaan terakhir, apakah overkapasitas itu menyebabkan berdampak pada permasalahan-permasalahan lain? Artinya timbul karena apapun gitu, mungkin kerusuhan segala macam itu juga. Tentu saja. Ya bayangkan Mas Rudi, dalam satu kamar yang seharusnya diisi oleh 10 orang ternyata diisi oleh 50 orang. Nah, kita kan di situ 24 jam ya misalnya. Misalnya contoh saja ya Mas Rudi lah di dalam kamar itu. Sementara satu kamar itu hanya ada satu toilet. Ketika kita bangun pagi, apa yang kita rasakan? Nah, situ saja sudah saling berebut. Belum lagi ketika membuang sampah, mungkin hasil dari kunjungan dan sebagainya. Kemudian pada saat kita nggak bisa tidur, nah kondisi yang sudah overkapasitas ini adalah secara psikologis akan berpengaruh kepada kejiwaan seseorang, sehingga digesek sedikit, disenggol sedikit, itu bisa berdampak kepada mungkin perkelahian, mungkin setidaknya pertengkaran mulut. Nah, ini juga sebagai salah satu faktor. Dan makanan terlambat sedikit juga mereka juga, karena kalau perut lapar ini kan juga berpengaruh. Oleh karena itulah kalau memang kondisi lapas rutan kita sudah ideal sesuai dengan kapasitas, mudah-mudahan lapas kita tidak ada persoalan yang sangat signifikan. Tapi kalau kondisi sekarang apalagi kapasitasnya hanya 119 dan isinya udah 198, nah oleh karena itu alhamdulillah Mas Rudi, kita juga tahun ini mendapat dukungan dari pemerintah ya, untuk peningkatan kapasitas bangunan, kemudian penambahan itu, mudah-mudahan setidaknya bisa mengurangi jumlah overkapasitas. Sampai berapa persen Pak rencana dari anggaran yang kita punya itu bisa mengurangi berapa persen? Ya, mudah-mudahan paling tidak bisa mengurangi overkapasitas yang ada. Nah, kemudian juga beberapa program-program lapas industri, salah satu dari itu juga mengurangi dampak psikologis dari akibat dari overkapasitas ini. Kalau misalnya dari pagi-pagi sudah capek dengan kegiatan lapas industri ini kan, kalau malam walaupun kondisi apapun udah capek kan, misalnya pengen cuma tidur ya, tidur aja kan. Gitu. Jadi itu beberapa. Tapi tidur juga jadi masalah karena overkapasitas Pak. Nah, itu dia. Pak Akbar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di dalam. Terima kasih Mas Rudi.